nggak adil ya. Saya maunya sih kalau bisa sih seumur hidup gitu ya. Ancaman hukuman pasalnya itu kan 10 tahun. Nah, tanggapannya dari pihak keluarga seperti apa teh? Nggak terima ya, karena terlalu ringan ya. Buat suami saya, dan itu nggak adil ya. Saya maunya sih kalau bisa sih seumur hidup gitu ya. Karena mental anak-anak saya ya udah down banget ya, udah hancur banget ya. Karena mereka sekarang baru berasa gitu ya. Karena mungkin mereka nyari ayahku kemana. Sekarang mereka yang berasa. Karena pas di hari pertama, hari kedua itu mereka masih biasa aja. Tapi udah dari hari ketiga sampai hari ini hancur banget mereka. Sampai hari ini kondisi sang anak-anak itu masih mencari ayahnya? Masih mencari. Apa yang ditanyain? Semalam dia tanya, nggak ada lagi yang kelitikin aku. Saya bilang, mami aja yang kelitikin, nggak mau. Aku maunya sama ayah. Kemarin dia nendang tembok. Dia teriak-teriak. Aku benci gimbal gitu. Ini juga kan kemarin dijelaskan kalau dari penjelasan kepolisian bahwa almarhum ini sosok temperamen dan tersangka itu juga kan tertutup. Ini juga karena emosi sesaat, karena almarhum ini sempat melototin tersangka dan juga meludah. Bisa ditanggapi dari pihak keluarga teh? Saya nggak terima karena suami saya bukan orang yang temperamen. Karena saya tahu banget, karena dia selalu ngajarin sama saya, sekecil apapun berantem sama orang gitu atau tersinggung sama orang, jangan main fisik gitu kan. Itu selalu ngajarin ke anak-anak saya juga kalau misalnya main meludah gitu pasti dimarah sama almarhum gitu, nggak boleh, itu nggak sopan, itu diajarin. Dan saya juga tahu karena sifat sama karakter suami saya itu nggak seperti itu. Yang saya tahu selama ini pelaku yang suka melotot sama saya. Saya sering ngomong sama suami saya bilang, tadi saya ketemu sama gimbal tapi dia melototin saya bilang gitu kan. Dia bilang suami saya muda, sinis gitu kan. Enggak, yang ada dia itu yang suka melotot. Dia itu suka melotot pokoknya kan. Kalau untuk dendam saya nggak tahu dendam apa gitu kan. Harusnya ya untuk dendam sama sakit hati harusnya saya sama keluarga dia, karena selama ini suami saya itu dihina sama dia. Di dalam keterangan kemarin kan menyebut bahwa tersangka sudah menyimpan dendam sejak 2019, tepatnya ketika ada hajatan, gitu. Dengan menebang pohon tanpa izin di pekarangan tersangka. Bisa dijelaskan atau diluruskan terkait dengan informasi itu? Untuk 2019 nggak ada acara, nggak ada hajatan ya. Yang saya ada hajatan itu di 2018, dan itu juga menebang pohon atau ada yang masalah gundukan tanah yang infonya dulu itu peliharaan dia tuh sarang semut. Ada di gundukan tanah itu, saya ingat itu sarang semut, itu peliharaan dia, itu dihancurkan. Ya cuma kan itu dihancurkan kan itu bukan posisinya, itu di rumah kosong, bukan di rumah pelaku. Dan kalau misalnya memang pohon di rumah pelaku, itu statusnya bukan rumah pelaku. Itu bukan rumah pelaku. Dia bilang nggak saling sapa. Memang sama semua orang kan dia nggak saling sapa. Bukan sama suami saya saja, sama semua dia nggak saling sapa. Bisa tanya sama tetangga, dia hanya saling sapa cuma sama tetangga dia sendiri. Cuman tapi sesama warga yang lain gitu, dia tidak membau dan tidak saling sapa. Nah, kalau tersangka itu tinggal di rumah sendiri itu atau itu memang rumah orang lain ditempatin dengan tersangka? Rumah orang lain ditempatin tersangka. Istilahnya numpang. Oke. Kontrak. Kasarnya numpang ya. Menumpang. Kalau kontrak bayar kan ya. Numpang. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.